Bismillahirrahmanirrahim. Sa'idni ya Rahman, Israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Amin Allahumma rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulin karim wa ala alihi wa ba'd. Hadirin wabi yang saya hormati, alhamdulillah kita sampaikan syukur kita pada Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan malam hari yang cerah ini kita bisa kembali bermuajah. Semoga niat dan langkah kita dari rumah kemari akan selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa kita sampaikan salawat dan salam tercurah selalu kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam di akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau, insyaallah kita akan mendapat limpahan syafatul usma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali talim kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah tabaraka taala memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan bacaan kita terakhir sampai ayat 20. Sekarang ayat ke? At-Tahwir masih kan? Iya. Ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idas samaa'u qusitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Pendek ya khunnas saya. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Baik ya, kita lihat sejenak ayat yang kita baca. Surah At-Takwir ayat 11 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idas samaa'u qusitat. Wa idas samaa'u
Idas sama, as-sama'u, mad. Idas samanya tadi apa? Alif lam samsia. As-sama'u mad wajib muttasil. Kenapa Pak Subur? Mad ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat as-sama ya. Jadi as-sama itu pakai hamzah ya. Enggak bisa dengan hamzahnya. Apa arti as-sama? Langit ya. Oke. Sama. Panjang berapa harakat? 4 harokat atau 2 ayunan. Kalau saya nggak ikut yang 5 ya, jadi panjang mat itu 2, 4, 6 atau 2 sampai 6 ya. Tafadhol silakan ya. Khusitat ya, biasa ya Pak. Hati-hati ini pendek semua ya, dari ayat 11 sampai ayat ke berapa tadi? Ayat ke 18 ya. Semuanya pendek di ujungnya ya. Jadi yang sampai dipanjangkan ya. Misalkan contoh tadi wa idas sama'u qusitat atau biasanya itu yang sering muncul tuh yang ayat nanti ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 15 tuh ya, yang kunas itu biasa sering panjang. Lanjut ayat 12 wa idal jahimu wa idal alif lam qamariyah ya. Wa idal ya, lamnya sukun dibaca ya. Hati-hati jangan saya mantul ya. Enggak, jangan wa idal ya. Tapi wa idal jahimu al jahimu mat tabi'i masih nyambung ya, ada suirotnya ya. Kalau berhenti, kalau akhir ayat mungkin bisa mat disukun ya, masih ada suirotnya di belakang. Wa idal jahimu su'irat ya. Hati-hati ainnya siddah ya, su'irat ya, ada penebalan ya. Wa idal alif lam qamariyah al jannatu junnah uzlifat alimat nafsumma domatain ketemu mim idgham biguna ya. Patokan lihat aja tanwin atau nun sukun ketemu huruf yaitu domatain ketemu huruf mim ya. Jadi melebur ya, masuk ke mim nafsum langsung ya. Nafsum manya apa? Mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Mad bertemu hamzah bentuknya alif gitu ya. Mad jaiz munfasil panjangnya 2 ayunan atau 4 harokat ya. Jadi bisa ya, mama ahdorat ya. Jadi apa ahdorat yang dilakukan ya. Jadi beda ada dua kata di sini ya. Fala mat jaiz munfasil uqo qalqala apa? Sugro. Bacanya gimana? Dipantulkan sambil jalan ya, jangan berhenti. Jadi fala uqsimu bil ya. Qalqala sugro kenapa? Asli ya, huruf qalqalah yang asli mati sukun ya. Jadi ya, ketika huruf qalqalah sukun ya, maka dinamakan
Qalqalah sugro ya. Dan biasanya qalqalah sugro itu berada di pada awal-awal atau tengah-tengah kata ya, bukan di akhir ya. Bil khunnas, hati-hati ya, pendek ya. Bil khunnas. Ya. Gunah juga sama. Al jawaril, jawaril mat tabi'i, jawaril alif lam qamariya kunnas gunna wal laili, al laili mat lain, kenapa harokat fathah diikuti ya sukun. Wal laili idza as ya, wal laili idza as ya, ya as ya. Dan ketika malam mulai larut ya, mulai apa ya, mulai agak malam larut misalnya ya, mulai agak malam. Idza tadi apa? Idza matabi'i as was subhi, subhi subh sama ya tadi apa? Qalqala idza mat asli atau mat tabi'i tanaffas. Hati-hati masih pendek ya, ayat 11 sampai ayat 18. Di ujung akhir ayatnya pendek semua, jangan sampai lengah ya. Tanaffas ya, pendek ya. Innahu, inna gunnahunya mat sila qasira ya, setiap ha hi hu yang dibaca panjang ya. Jadi panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Innahu laqaulu, matlain, rasul mat tabi'i, rasulin linknya ikhfa hakiki, karim mat, nah ini mat arid lisukun. Kenapa mat arid sukun? Mat, kenapa mat arid sukun? Mat ya, bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf ya. Jadi karim itu mat tabi'i kan, ketemu mim harokatnya kasrotain ya, dimatikan, jadi panjangnya 2 sampai 6 harokat. Boleh panjang 2. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, kalau imam kita panjang ya, pakai yang mat arid yang panjang ya. Innahu laqaulu rasulin karim ya, sampai ujung ya. Oke. Dzi kuwatin, dzi-nya mat apa? Mat tabi'i, kuwatin idhar halqi ya. Kuwatin kasrotain ketemu huruf ain. Inda ikhfa ha kiki dil, hati-hati dilnya ini, dilnya apa? Alif lam ya, qamariyah. Hati-hati jangan sampai panjang dilnya ya. Kadang ada masih di kuwatin ilda dil panjang dulu ya, tapi langsung dipendekkan langsung ke dil arsi makin, dilnya alif lam qamariyah makin mat arid lisukuni. Taib ya. Tafadhol sampai ayat 20 ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf hari ini gak ada talaki ya Pak. Jadi insyaallah 2 pekan lagi ketemu lagi. Saya mungkin pekan depan saya ada acara kantor ke luar kota mungkin. Jadi
masih di Sentul ya. Jadi mungkin ketemu lagi 2 pekan lagi, insya Allah kita talaki lagi. Silakan, ada pertanyaan sampai ayat ke Pak Haji siapa? Pak Haji baru ketemu lagi. Pak Haji siapa? Ketemu lagi. Ini lagi luar kota. Pak Haji ya. Betul. Cukup ya. Nanti kita selesaikan idgham yang lain ya, mutamas lain ya, biar kita selesai tuntas idgham yang lain gitu. Karena ini penting. Emang sedikit di Quran, tapi sangat vital ketika kita baca. Salah itu cara membaca dia. Tafadhol, silakan yang ingin mencoba sampai ayat 11 sampai 20 silakan. Silakan. 1 2 3 Tafadhol. Itu suiratnya agak nempel ya. Su'irat double siddah ya. Iya. Yang mana tadi kurang apa? Kurang kunnya. Enggak ditahan. Bil itu. Iya. Baik, masuk dan Pak Haji. Betul. Iya. Nah itu kokolahnya kurang subhi. Iya. Kurang tahan indahnya. Indah. Ikhfanya kurang. Baik, alhamdulillah. Lanjut, Pak Haji, silakan. Ya. Ulang Pak, ulang 13. Idal jannatu. Iya. Nah itu maknya mata apa? Panjang ya. Siap ulang silakan. Tahan dulu. Wal laili. Ulang Pak Haji coba. Wasubhi. Iya.
tahan nun inanya. Innahu. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah insyaallah kita lagi ya 2 pekan lagi ayat 21 sampai 29 insyaallah ya. Kita lanjutkan bacaan kita terakhir sampai kemarin sudah infisifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Kemarin sudah ya. Jadi jika ada huruf yang sifat dan makhrajnya sama ketemu ya, ini dinamakan apa? Idgham mithlain atau mutamathilain ya. Contohnya apa kemarin itu? Fama robihat tijaratuhum ya, taknya sukun ketemu huruf tak ya. Jadi sama dua hurufnya kemarin ya. Berikutnya apa? Wa yakuna makhrajan tafarraqta qaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Jadi yang kedua, jika ada huruf yang makhrajnya berdekatan ya dan sifatnya berbeda, maka mutaqaribain ya. Jadi namakan mutaqaribain. Yang kedua mutaqaribain. Kita lanjutin ya. Au yakuna tafaqa fi makhrajin dunas apa? Safatih huqqaqa bil mutajanisain. Jadi yang terakhir apa sini? Jika ada huruf makhrajnya sama tapi beda sifatnya berbeda, dinamakan mutajanisain. Jadi kita jelaskan ya. Jadi yang kedua adalah mutaqaribain. Saya hapus dulu ya biar nanti naks. Oke. Kemarin ini sama ya. Jadi makhraj sama dengan sifat ya. Kemarin jadi dua hurufnya sama ya. Kalau mutaqaribain tadi apa? Makhrajnya berdekatan ya. Sifatnya beda. Yang ini makhrajnya sama ya, sifatnya bener ya, makhrajnya beda ya. Yang beda apa tadi? Jadi yang makhraj apa? Makhraj sama, beda sifat. Nah, ini kira-kira yang ini sudah paham semua ya kemarin ya. Jadi bertemunya dua huruf yang sama, misal contohnya, misal kita bercontoh misalkan tak sukun bertemu huruf tak gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi sama semua nanti ketemunya. Nah, kalau mutaqaribain di sini ada dua huruf yang bisa jadi contoh adalah
Mutaqaribain. Ya. Ada dua ya. Qaf sukun bertemu huruf kaf dan lam sukun bertemu huruf ba. Ro ya. Lam sukun bertemu huruf ro. Ini kondisional ya. Jadi dua huruf ini yang mesti kita ingat-ingat. Ketika ada huruf qaf sukun ketemu kaf dan tadi apa? Lam ketemu ro ya. Lam sukun bertemu huruf ro. Nah, contohnya gimana sih? Misalkan pada kalimat alam nakhlukum ya. Oh ya, alam nakhlukum. Contohnya misalkan sini alam nakhluk. Ini qaf sukun ketemu huruf kaf ya. Jadi karena idgham maka masuk ke huruf kaf. Jadi dia siddah. Jadi alam nakhlukum. Ya, alam nakhlukum. Jadi qafnya melebur ke huruf kaf. Jadi idgham itu melebur masuk ke huruf di depannya. Nah ini. Ya, hilang, masuk ke kaf. Nah ini di antara nanti kita ketemu di Quran, pokoknya patokannya kalau idgham mutaqaribain, qaf sukun ketemu kaf dan lam sukun ketemu huruf ro. Nah ini di Quran nanti ada namanya Kul Robbi. Pernah dengar gak di Quran? Nah, ketika lam sukun bertemu ro, maka idgham mutaqaribain ya, maka dia lamnya belebur ke huruf ro. Jadi Qur Robbi. Nah ini. Ya, jadi dua huruf ini yang menjadi tanda dari idgham mutaqaribain ya. Makhrajnya beda, sifatnya beda, ya makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Qaf dan kaf lam ro sama ya di pojok ya, makhrajnya hampir sama ya. Nah kalau ini qaf dan kaf, jadi qaf kaf sama itu, cuma bedanya kalau qaf kan tinggal agak menyempit, jadi ka agak menyempit ya. Dua ini ya, ini yang, nah kalau yang idgham mutajanisain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah saya lihat sini yang mana? Yang di Yasin termasuk apa? Yasin yang itu sakpah itu. Ya Pak, bunyi gimana yang sin? Atakhidu min dunillahi alihatan. Atakhidu biasa. Atakhidu bukan. Bukan ya. Tak to tak dal. Nah, ini hurufnya nih. Tak to. Tak to dal tak. Jadi ini bisa ini nih, bisa dua kondisi. Nah, bisa
tak sukun ketemu to atau to sukun ketemu tak. Ini kalau saya kasih ini panah bolak-balik berarti jika ketemu tak sukun ketemu to atau to sukun ketemu tak, kemudian dal sukun ketemu ta atau tak sukun ketemu dal, ya. Ini berlaku hukum nanti idgham mutajanisain, nanti ada contohnya ya. Kemudian apa lagi? Sa bertemu dal. Nah ini. Sa bertemu dal. Nah ini, sa sukun ketemu dal, kemudian dal ketemu dha. Ya sukun ketemu huruf dha. Yang terakhir ba sukun bertemu mim. Nah ini. Ba sukun bertemu huruf mim. Nah, ini ya. Ada 7 kondisi, 1 2 3 4 5 6 7. Contoh kita ambil yang paling bawah ya. Nanti ketemu semua. Nah, ini. Pada kalimat contoh ada kalimat namanya irkam ma'ana. Tulisannya gimana? Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Ketika ba sukun bertemu mim hidup, maka dibacanya irkam ma'ana. Di surat apa? Irkam ma'ana. Di surat? Ya, di surat irkam ma'ana, di surat irkam ma'ana, irkam ma'ana. Irkab ma'ana. Gak ketemu kalau ditulis di lafzi ya. Jadi sama kondisinya. Kita hafalkan saja huruf-hurufnya ini. Tapi gini deh, kalau kita baca Quran, kok kayaknya ini mesti masuk gitu, melebur ya. Ya makanya ini dipahami dulu. Kayak huruf berikutnya apa tadi? Misalkan contoh atau lagi yang kita ambil ini kan yang ketemu. Nah ini amanat ta'ifah misalkan ini nih, ya. Yang to ketemu ta ketemu to ya ini ya. Amanat ta'ifah. Ya ini. Ya. Tak sukun ketemu to. Nih, tak sukun ketemu to. Bisa dibalik ya. Nah. Jadi ketika tak sukun ketemu to, maka cara bacanya adalah amanat to. Amanat ta'ifah. Jadi melebur ke huruf to. Ya, bisa bolak-balik. Ya. Kalau balik apa? Lain basatta ada. Lain basatta. Mun. Iya. Ada beda pendapat ya. Di yang saya dapat itu irkam ma'ana itu masuknya ke huruf idgham mutajanisain. Untuk kariban situ yang dikurang cotak ya, kurang tajwid. Oh iya. Irkam ma'ana, irkam ba sukun temuruf mim. Berdekatan dia. Mutajani sifatnya beda, mim. Makrotnya beda, sama. Mutajanisain itu ya. Mutajanisain. Bisa, iya. Bisa itu ya. Jadi Mbak Mim itu berkata di sini ya. Iya. Jadi di sini kalau di Tuhfatul Hafal tidak disebutkan, tapi kalau dari segi makna benar juga. Kalau dari segi teori, kalau berdekatan makhraj masuk ke mutaqaribain, betul. Iya, betul. Bisa jadi. Tapi sementara ini dulu. Ini yang di kitab ini di buku mutajanisain masuknya irkam ma'ana masuk mutajanisain. Tapi kalau dari segi teori tadi
ketika berdekatan makhrajnya, karena ba mim sama ya. Ba mim itu sama satu. Nah, jadi posisi sama ba mim. Jadi ada huruf yang cukup ditempelkan di antara dua bibir. Nah, itu makhrajnya ba dan mim ya. Oke, ini dulu gambarannya. Intinya idgham itu yang lain ini adalah meleburkan huruf yang sukun di depannya kepada huruf yang huruf yang sukun kepada huruf di depannya. Itu dulu ya, itu dipahamin ya. Dipahamin dulu. Nanti untuk teorinya nanti kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti kita mungkin kita akan bahas ini dari segi ayat Qur'annya biar nanti kita paham, kita buka di Qur'annya di mana saja. Mungkin pekan depan kita bahas ya. Nanti sambil kita bahas secara utuh dari tadi Pak siapa? Pak Sibudin ya. Nanti insya Allah kita bahas dari segi definisinya ya. Di ini yang saya terima ini masuknya ke mutajanisain. Tapi tadi betul kalau itu Qur'annya yang cetakan Timur Tengah yang makhraj sama ya? Mana? Sama makhraj. Oh iya sama juga, iya makhraj sama. Kalau yang berdekatan, takorib dan berdekatan. Kalau Pak Mamin kan sama satu makhraj, bibir ya. Iya bibir, oke. Nanti kita bahas lagi ya. Di sini kitab jadi masuknya mim mutajanisen. Oke, sebentar itu dulu ya. Baik, itu dulu sementara. Nanti insya Allah kita dalami lagi 2 pekan lagi dengan kita bedah masing-masing ayatnya ya. Nanti kita tahu, kita akan ketahuan posisinya di mana. Karena ini jarang sekali di Quran juga jarang. Kita bisa tahu nanti sama seperti kita belajar tentang ayat gharib ya. Ayat gharib itu memang kita mesti talaki juga insya Allah. Terus juga saat pekan depan nanti saya akan kopikan materi gharibnya. Jadi kemarin yang saya kasih selembaran doang itu masih kurang ya, masih dasar ya. Saya akan kasihkan nanti ayat gharibnya yang agak banyak biar nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Baik, demikian sementara jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri seperti biasa dengan lafaz tahlil ya, dan salawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-haqqu min rabbik fatakum minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena saya pribadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان